Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan channel Rion Saleh Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam saya dari Riau ya teman-teman. Semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan, begitu juga ternak ya teman-teman. Jadi teman-teman, pada kesempatan pagi ini saya akan menjelaskan ya cara memelihara sapi dengan benar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui ada 4 cara untuk memelihara sapi yang dengan benar ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ya teman-teman, kita harus memberikan kualitas pakan atau makanan sapi ya teman-teman ya. Jadi kualitas pakan sapi juga harus kita perhatikan ya teman-teman. Apalagi sapi itu perlu makan ya, makan rumput ya, hijau-hijauan ya. Jadi di sini kita harus memperhatikan pakannya teman-teman ya. Jadi kita harus memberikan pakan atau rumput jenis rumput sapi yang segar ya. Jadi makanan itu sangat berpengaruh terhadap ini ya teman-teman, terhadap perkembangan sapi ya. Jadi kalau kita mengasih pakannya sedikit kurang, bisa sapi kita itu istilahnya kurang ini ya, kurang sehat atau kurang berisi badannya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita juga perlu ini ya, mengetahui bahwa pemberian pakan sapi itu teman-teman ya, pemberiannya bisa pagi ya, sore ataupun malam, 3 kali sehari ya teman-teman. Itu pun kalau ini sapi kita biar cepat gemuk ya teman-teman ya. Pemberian pakan ini sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan ini sapi ya, dari sapi itu kurus menjadi gemuk ya. Jadi saran saya ya teman-teman, jangan sampai kekurangan ini ya, kurang makan sapi kita ya. Itu sangat perlu teman-teman ya. Biasanya ini ya, kalau orang beternak atau sapi itu ya, bisa aja dia memberikan konsentrat, pelet atau hijauan ya. Ya kalau menurut saya sih bisa juga ya, secukupnya lah, intinya secukupnya untuk sapi itu teman-teman ya. Jadi pakan hijau rumput hijau juga sangat penting ya. Selain ini juga, kalau yang seperti kayak konsentrat ya, pelet atau dedak atau campuran itu ya, bisa aja itu tambahan untuk penggemukan ya teman-teman. Yang penting hijauan itu sangat perlu teman-teman ya, atau kualitas rumput yang bagus. Jadi yang kedua yaitu teman-teman, pemberian vaksin ya. Jadi sapi itu harus divaksin ya. Tujuannya kenapa ya? Karena vaksin itu fungsinya untuk ini ya, meningkatkan kekebalan tubuh pada sapi ya teman-teman, supaya sapi-sapi kita itu tidak gampang menular terhadap penyakit-penyakit yang sekarang lagi ini ya, yang lagi-lagi ngetren atau viral ya, seperti penyakit jembrana ya. Jembrana itu ya sangat mematikan ya teman-teman. Jadi kita perlu sapi kita harus kita vaksin ya. Jadi kalau udah divaksin itu biasanya sapi kita itu jauh atau susah untuk terserang virus jembrana itu. Jadi untuk vaksin itu bisa saja teman-teman telepon ya, mantri sapi biasanya dari dinas peternakan itu diberikan itu ya, vaksin untuk para peternak ya. Jadi teman-teman bisa menghubungi mantri ya, mantri sapi, supaya sapi teman-teman divaksin. Jadi kalau udah divaksin, insya Allah lah teman-teman ya,
sapi kita tuh jauh-jauh dari penyakit yang menular ya teman-teman ya. Kemudian juga ini ya teman-teman, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kebersihan kandang. Jadi teman-teman, jadi sapi saya ini ya, ini enggak di kandang, ini di area terbuka, jadi saya ikat di pohon sawit. Kandangnya ada sana teman-teman, kecil, jadi saya biasakan ini ya di bawah pohon sawit ini, karena dingin juga teman-teman. Jadi karena cuaca habis hujan ya agak becek teman-teman ya. Jadi untuk para peternak yang ini, yang sapinya di kandang ya, usahakan kebersihan kandang itu ya teman-teman. Jadi kebersihan kandang itu sangat ini ya, sangat mempengaruhi kesehatan sapi. Jadi kotorannya pasti ya, sapi itu berak ya teman-teman, kan banyak tuh kotoran di kandangnya. Jadi bisa teman-teman bersihkan itu bisa setiap hari kalau banyak ya kotorannya. Karena nanti kalau nggak teman-teman bersihkan ketika pemberian pakan itu, jadi terus dia makan ya, jadi otomatis rumput itu jatuh ya, sudah bercampur kotoran. Itu tidak bagus teman-teman ya, itu sangat berpengaruh juga ya teman-teman terhadap sapi ya. Jadi kotoran itu kadang ini ya, penyebab ini juga, penyebab penyakit juga. Jadi kalau kotorannya banyak, tentu sapi-sapi kita tidak nyaman ya teman-teman ya. Jadi untuk para peternak yang sapinya di kandang, itu biasanya harus ini ya, harus dibersihkan tiap hari ya teman-teman, kandangnya. Jadi kebersihan kandang itu sangat perlu ya teman-teman, bukan harus dari segi pakannya juga ya, dari segi vaksin. Jadi dari segi ini juga, segi kebersihan kandang sangat berpengaruh terhadap kesehatan sapi ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya kemudian pemantauan kesehatan sapi ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu memperhatikan sapi-sapi teman-teman ya. Jadi kalau nggak teman perhatikan, tentu teman nggak tahu perkembangan sapi teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan. Sapi itu kadang ini juga teman-teman, kadang ada juga yang tidak mau makan ya, terus makannya kurang lahap, terus susah berdiri ya. Jadi jenis-jenis atau macam-macam tingkah laku sapi. Jadi teman-teman harus ini juga ya, harus paham atau memantau sapi sendiri ya. Jadi kalau teman-teman tidak pantau, tentu teman-teman tidak tahu ya perkembangan sapi teman-teman ya, apakah sapi teman-teman ini sehat atau tidak, tentu teman-teman tidak tahu. Jadi di sini diperlukan untuk mantau sapi teman-teman, biar teman-teman tahu kesehatan sapi teman-teman juga. Di sini banyak juga kasus kayak gitu teman-teman ya, kurang pemantauan. Jadi para peternak ya sekedar mencari rumput ya, terus kasih makan, habis itu pergi. Itu banyak di sini teman-teman, mungkin banyak para peternak seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh kayak gitu. Jadi setelah kita pemberian ini makan sapi juga kita perhatikan ya, sekitar setengah jam apakah sapi kita tuh makan lahap atau enggak ya. Terus ya, dari ini juga dari tingkah laku sapi ya teman-teman. Jadi sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman ya, cara memelihara sapi yang benar. Itu sih menurut saya ya teman-teman. Mungkin berbeda mungkin dari teman-teman yang lain ya, cara beternak itu memang berbeda-beda. Cuman yang intinya itu istilahnya teman-teman ya, ternak kita tuh sehat dan berkembang. Jadi teman-teman, untuk para peternak pemula ya, atau para peternak yang udah inilah, yang udah mungkin udah berkecimpung di dunia peternakan ya, itulah cara memelihara sapi yang ini ya, yang benar ya. Yang pertama, satu, kita harus memperhatikan pakan ya, pakan, kualitas makanan gitu ya. Yang kedua, vaksin, terus pemberian vaksin kepada sapi kita ya teman-teman.
supaya jauh dari penyakit. Terus memelihara kebersihan kandang bagi sapi yang di kandang ya. Kalau kayak saya ini kan ini terbuka nih, cuman saya pindah-pindah aja, nanti kalau dia ini kotor saya pindahkan ke sana, saya pindahkan. Kalau musim panas ini kering teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya informasi atau penjelasan saya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, supaya channel kita semakin berkembang ya teman-teman. Jadi supaya kita rajin buat ini ya, video-video atau konten yang bermanfaat khususnya untuk ternak sapi ya teman-teman ya. Jadi kepada teman-teman tetap semangat yang para peternak ya. Oke teman-teman, salam peternak sapi Indonesia, salam saya dari Riau. Oke teman-teman, selamat.